Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senja Atika Sari HS, Nurse Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen pengajar di Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro Lampung. Latar belakang pendidikan saya D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, dan Magister Keperawatan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bukti kinerja saya sebagai seorang dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Akademi Keperawatan Dharma Wacana. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Akademi Keperawatan Dharma Wacana adalah mata kuliah Keperawatan Keluarga. Mata kuliah Keperawatan Keluarga ini terletak di semester 5 dengan beban SKS 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Keperawatan Keluarga ini diampu bersama dengan tim, sehingga masing-masing mendapatkan beban 1 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep pelayanan kesehatan primer, konsep keluarga, tren dan isu dalam keperawatan keluarga, manajemen sumber daya keluarga, dan asuhan keperawatan keluarga. Praktik di tatanan komunitas didesain untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan keperawatan keluarga secara nyata. Capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan keperawatan keluarga diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat dan sakit pada berbagai tingkat usia. Mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, baik sehat dan sakit dengan memperhatikan aspek bio, fisiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Diharapkan mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Diharapkan mahasiswa mampu melakukan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan. Materi pembelajaran keperawatan keluarga terdiri dari konsep pelayanan kesehatan primer, konsep keluarga, model konseptual keperawatan keluarga, tren dan isu dalam keperawatan keluarga, manajemen sumber daya keluarga, konsep keperawatan kesehatan keluarga, pengkajian keluarga tahap 1 dan tahap 2, prioritas masalah keperawatan keluarga, tahap perencanaan keperawatan keluarga, memahami tindakan keperawatan dalam asuhan keperawatan keluarga. Sistem pembelajaran menggunakan metode sinkronus dan asinkronus, di mana metode pembelajaran saya berusaha menggunakan model pembelajaran inovatif, baik menggunakan model pembelajaran problem-based learning ataupun menggunakan model pembelajaran student-centered learning dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, bermain peran, dan demonstrasi. Untuk praktikum dilakukan di laboratorium keperawatan keluarga. Dalam perkuliahan saya ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas saya selalu mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Saya juga menggunakan media WhatsApp Group sebagai sarana diskusi di luar kelas. Saya juga tidak jarang untuk melemparkan topik-topik terkini agar diskusi tetap berjalan di grup tersebut. Saya juga menggunakan Google Classroom untuk berdiskusi dengan mahasiswa dan memberikan feedback atas tugas-tugas yang mereka kerjakan. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan RPS dan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan mampu membuat strategi sehingga mahasiswa bisa mendapatkan nilai sesuai dengan yang diharapkan. Sistem penilaian terdiri dari ujian tulis, ujian praktikum, dan penyelesaian tugas. Untuk ujian tulis dilaksanakan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk ujian praktik dilakukan di akhir semester. Untuk penilaian tugas dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian
yang sudah dijelaskan pada saat awal perkuliahan dan kontrak perkuliahan. Berikut adalah salah satu contoh interaksi perkuliahan secara virtual dengan mahasiswa menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anandaku semua. Ya, pagi ini kita ketemu lagi di mata kuliah keperawatan keluarga, di mana hari ini kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang konsep keluarga. Di materi pertama kemarin kita sudah bahas tentang konsep primary healthcare, mudah-mudahan masih ingat. Di pertemuan saat ini kita akan bahas tentang konsep keluarga. Ya, tujuannya untuk apa sih ini pembelajaran tentang konsep keluarga? Tujuan pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga, terutama materi konsep keluarga ini, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian keluarga, mampu menjelaskan ciri-ciri keluarga, mampu mengidentifikasi tipe-tipe keluarga. Jadi kita tahu tipe-tipe apa sih yang ada di sekitar kita, gitu, dan mengidentifikasi struktur keluarga yang ada. Ya, sebelum kita masuk ke pengertian dari keluarga, mungkin ada yang bisa bantu jawab apa sih sebenarnya pengertian keluarga itu? Atau ada yang sudah tahukah sebelum kita bahas lebih lanjut? Ada yang bisa bantu menjawab apa sih pengertian keluarga? Maaf Ibu, sebelumnya izin menjawab. Iya, iya Elvia. Pengertian keluarga menurut Elvia yaitu unit terkecil dari masyarakat yang berupa kepala keluarga, ayah, ibu, dan anak. Iya, bagus sekali Elvia. Ya, bagus sekali ya penjelasan dari Elvia. Jadi kita akan bahas lebih lanjut. Jadi memang keluarga itu merupakan kumpulan dua orang atau lebih, di mana dia hidup bersama-sama, ada keterikatan dan aturan emosional, dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Jadi ini pengertian menurut Friedman ya, tahun 2018, keluarga ini merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama, adanya keterikatan, adanya emosional di sana, ikatan emosional, di mana masing-masing individu memiliki peran masing-masing. Jadi ada yang berperan sebagai kepala keluarga, ada yang berperan mengurus rumah, ada yang berperan sebagai anak untuk bersekolah dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari keluarga menurut Friedman tahun 2018. Selanjutnya, keluarga itu sendiri merupakan suatu ikatan atau persekutuan atas dasar perkawinan antara dua orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama, atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian, baik dengan anak ataupun tanpa anak, baik itu anaknya sendiri maupun anak adopsi yang tinggal dalam satu rumah tangga, itu disebut dengan keluarga. Ini pengertian keluarga menurut Sayegh di tahun 94. Jadi di sini dia dikatakan keluarga meskipun mungkin hanya seorang laki-laki dengan anak saja atau seorang perempuan dengan anak saja itu sudah dikatakan keluarga. Menurut Depkes RI tahun 1998, keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi kalau menurut Depkes RI, keluarga itu unit terkecil, dia bagian dari masyarakat, di mana di keluarga tersebut ada yang namanya kepala keluarga dan ada beberapa orang yang berkumpul tinggal bersama di bawah satu atap, dalam arti kata satu rumah, di mana keadaan mereka saling ketergantungan, yaitu saling membutuhkan satu dengan lainnya. Ya, itu tadi pengertian dari keluarga menurut beberapa sumber atau beberapa pakar. Selanjutnya, ciri-ciri keluarga. Ya, keluarga yang kita tahu itu memang keluarga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat ataupun komunitas. Dia merupakan bagian dari komunitas. Jadi memang mereka memiliki peran di komunitas atau di masyarakat itu sendiri. Dia biasanya terdiri dari dua orang atau lebih,
Jadi bisa 2 orang, 3, 4 atau mungkin lebih, di mana nanti di sana ada loh yang namanya tipe-tipe keluarga, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada juga di sana ciri-ciri keluarga itu terdapat ikatan perkawinan atau pertalian darah. Jadi adanya hubungan perkawinan ataupun ada pertalian darah, jadi kakak dengan adik ataupun masih dengan saudara yang lainnya. Dia biasanya hidup dalam satu rumah tangga, tinggal di dalam satu tempat dan di bawah asuhan kepala keluarga. Jadi yang namanya keluarga itu biasanya ada seseorang yang dipilih atau memang yang mau tidak mau menjadi kepala keluarga. Kalau memang di sana ada ayah, biasanya ayah yang menjadi kepala keluarga. Tetapi jika memang ayah tidak ada di rumah tersebut, dalam arti kata sudah meninggal gitu ya, biasanya ibu mengambil peran sebagai kepala keluarga. Ciri-ciri keluarga yang lain, keluarga itu juga saling berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Jadi mereka saling berhubungan, saling ketergantungan, saling berkomunikasi dan ada interaksi di sana, ada tegur sapa, ada hubungan yang baik. Itu yang merupakan ciri-ciri keluarga dan di mana setiap anggota keluarganya memiliki peran masing-masing. Oke. Selanjutnya tipe-tipe keluarga. Di sini kita akan bahas tipe-tipe keluarga ya. Ada banyak ya, nah tipe-tipe keluarga yang perlu kalian tahu gitu, ada beberapa tipe. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi tipe keluarga apakah keluarga kalian ataupun keluarga-keluarga di sekitar lingkungan kalian. Di sini yang pertama ada tipe keluarga inti atau nuclear family. Tipe keluarga inti ini keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, anak, baik anak itu diperoleh dari keturunan ataupun adopsi ataupun keduanya, itu disebut dengan keluarga inti. Jadi di dalam rumah itu hanya ada ayah, ibu, dan anak. Itu disebut dengan keluarga inti. Yang kedua tipe keluarga besar. Keluarga besar ini atau disebut dengan extended family ini keluarga inti yang ditambah dengan anggota keluarga yang lain yang masih mempunyai hubungan darah. Contohnya ada kakek neneknya di rumah tersebut, ada keponakannya, ada sepupunya, itu dinamakan dengan keluarga besar. Jadi di dalam rumah tersebut bukan hanya ayah, ibu, dan anak, tetapi mungkin ada kakek dan nenek yang ikut tinggal di sana, sehingga tipe keluarga tersebut disebut dengan tipe keluarga besar. Yang selanjutnya ada tipe keluarga bentukan kembali atau de-edict family, yaitu keluarga baru yang terbentuk dari pasangan yang telah bercerai ataupun kehilangan pasangannya. Jadi ada keluarga yang terbentuk dari pasangan yang mungkin dulu sudah pernah punya keluarga tetapi berpisah, baik itu karena perceraian ataupun karena kehilangan pasangannya, sehingga mereka menikah, ya, menemukan orang yang baru, menikah, mungkin ada yang membawa anak gitu ya, sehingga itu disebut dengan keluarga bentukan kembali. Selanjutnya tipe keluarga orang tua tunggal atau single parent family. Keluarga ini yang terdiri dari satu orang tua dengan anak-anak akibat perceraian atau ditinggal pasangannya. Jadi orang tua tunggal ini hanya salah satu orang tua, baik itu ayah ataupun ibu saja dengan anaknya. Karena di sini tipe keluarga orang tua tunggal, jadi orang tuanya hanya tinggal satu, baik itu bisa ayah ataupun ibu. Mereka akibat perceraian ataupun ditinggal pasangannya. Tipe keluarga yang lain yaitu keluarga the unmarried teenage mother, yaitu keluarga yang hanya terdiri dari ibu dan anak tanpa adanya ikatan perkawinan. Mungkin tipe keluarga ini bisa dibilang mungkin hanya sedikit ya atau tidak awam untuk di Indonesia, tapi mungkin di luar negeri mungkin ada, di mana keluarga itu hanya ada ibu dan anak tanpa adanya ikatan perkawinan. Yang keenam ada tipe keluarga composite family, yaitu keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup bersama-sama. Berpoligami ini berarti dia memiliki istri lebih dari satu dan hidup bersama-sama, itu disebut dengan tipe keluarga composite family. Ya. Selanjutnya kita masuk ke peran keluarga. Ya. Di sini yang pertama tentunya yang kita harus tahu bahwa di keluarga itu ada ayah. Kita harus tahu apa sih peran ayah. Peran ayah itu tentunya yang pertama biasanya dia sebagai kepala keluarga. Ya, jika ayah masih ada di keluarga tersebut, biasanya ayah lah yang sebagai kepala keluarga. Sebagai ayah dari anak-anaknya,
dan suami dari istrinya. Dia juga sebagai pencari nafkah, sebagai pendidik, sebagai pelindung, pemberi rasa aman, ya, itu ayah biasanya yang melakukan hal-hal tersebut, yang melindungi anak-anaknya serta keluarganya. Serta ayah juga berperan sebagai anggota keluarga dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, yaitu peran ayah, ya. Jadi ayah itu berperan sebagai kepala keluarga, dia biasanya bertugas sebagai pencari nafkah, dia juga sebagai pendidik dan pelindung bagi keluarganya, pemberi rasa aman, dia sebagai ayah bagi anak-anaknya, serta sebagai suami bagi istrinya, dan sebagai anggota keluarga dari kelompok sosial ataupun masyarakat. Ya, di situ peran ayah. Mungkin selanjutnya peran ibu, ada yang mungkin bisa bantu jawab? Kira-kira ada yang tahu nggak peran ibu itu apa, Nak? Peran ibu? Ayu izin menjawab. Iya, Ayu, oke. Ya, silahkan Ayu. Peran ibu di dalam keluarga itu untuk sebagai ibu dari anak-anak, lalu mengurus rumah gitu, Ibu. Iya, bagus sekali Ayu. Iya, peran ibu memang sebagai ibu bagi anak-anaknya, dia juga biasanya pengurus rumah tangga, ya. Ya, sudah baik jawaban Ayu. Nih, peran ibu, ya, dia sebagai istri bagi suaminya, sebagai ibu bagi anak-anaknya, dia juga yang mengurus rumah tangga, dia sebagai pengasuh, pelindung dan pendidik anak-anaknya juga. Peran ibu juga berperan sebagai pencari nafkah tambahan, ya, dalam keluarga gitu. Jadi ibu boleh mencari nafkah tambahan, tetapi di sini tidak wajib, dan sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Jadi ibu juga memiliki peran di kelompok sosialnya ataupun juga sebagai anggota masyarakat dari lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya peran anak. Peran anak ini, anak melaksanakan peran sosial spiritual sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Jadi di sini peran anak itu disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Apakah dia masih preschool, apakah dia usia toddler, ataukah dia sudah usia remaja. Jadi memang disesuaikan dengan tingkat perkembangannya, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Ya, selanjutnya kita masuk ke dominasi struktur keluarga. Ya, dominasi struktur keluarga ini ada beberapa. Yang pertama yaitu dominasi jalur hubungan darah. Ya, dominasi jalur hubungan darah ini ada patrilineal dan ada matrilineal. Apa sih patrilineal? Patrilineal itu dominasi jalur hubungan darahnya disusun melalui jalur garis ayah. Jadi di sini biasanya ada suku-suku tertentu yang biasanya membawa marga ayahnya. Jadi sehingga biasanya anak-anaknya itu akan diberikan nama marga sesuai dengan garis ayahnya. Sehingga itu disebut dengan dominasi jalur hubungan darah patrilineal. Kalau dominasi jalur hubungan darah matrilineal itu disusun melalui jalur ibu, sehingga biasanya dominasi struktur keluarga itu disusunnya melalui jalur garis ibu, itu disebut dengan dominasi jalur matrilineal. Selanjutnya dominasi struktur keluarga yang lain yaitu dominasi keberadaan tempat tinggal. Jadi di manakah keluarga tersebut tinggal? Biasanya yang pertama ada matrilokal. Matrilokal itu sepasang suami istri yang tinggal bersama dengan keluarga saudara istri. Ya, jadi kalau ada yang masih sepasang suami istri yang tinggal bersama dengan keluarga istri, itu berarti disebut dengan dominasi keberadaan matrilokal. Berarti dia masih tinggal di keluarga saudara istri. Sementara kalau patrilokal itu sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga saudara ayah. Jadi mereka tinggal dengan keluarga saudara ayah. Biasanya mereka tinggal dengan orang tuanya, ayahnya, ya, dalam arti kata dengan kakek nenek dari pihak ayah, itu disebut dengan dominasi keberadaan tempat tinggal patrilokal. Selanjutnya dominasi pengambilan keputusan. Dominasi pengambilan keputusan ini ada 3. Di sini ada patriarkal, ada matriarkal, dan ada equalitarian. Apa sih patriarkal? Patriarkal itu yang dominan memegang kekuasaan dalam keluarga itu ada di pihak ayah. Jadi segala keputusan itu ada di pihak ayah.
ada ya nak memang sistem keluarga yang mengambil atau menganut dominasi patriarkal. Jadi segala macam keputusan itu tergantung ayah. Jadi segala macam keputusan, kekuasaan itu ada di pihak ayah. Ada juga dominasi pengambilan keputusannya matriarkal, yaitu dominasi pemegang kekuasaan dalam keluarga itu ada di pihak ibu. Jadi semua keputusan nurut ibu, ikut ibu gitu ya. Itu berarti keluarga tersebut dominasi pengambilan keputusannya ada di pihak ibu, itu matriarkal. Yang selanjutnya equalitarian, yaitu yang memegang kekuasaan dalam keluarga adalah ayah dan ibu. Jadi ini dominasi pengambilan keputusannya dilakukan bersama-sama, di mana semua memiliki peran, yaitu ayah dan ibu. Jadi secara demokrasi ya, dalam arti kata semua boleh mengungkapkan pendapat dan semua bisa mengambil keputusan. Sampai di sini sebelum lanjut ke slide selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apa bisa kita lanjut? Tidak, Ibu. Ya, kita bisa lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri struktur keluarga. Ya, ciri-ciri struktur keluarga menurut Anderson Carter yaitu keluarga itu biasanya terorganisasi, dia saling berhubungan, saling ketergantungan antara anggota keluarga, adanya keterbatasan di mana setiap anggota itu memiliki kebebasan tapi mereka juga memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi meskipun ada kebebasan di anggota keluarga itu tapi mereka punya keterbatasan, punya batas-batas tertentu loh untuk melakukan suatu tindakan karena harus sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Ada juga struktur keluarga menurut Anderson ini biasanya ada perbedaan dan kekhususan di mana setiap anggota keluarga itu mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Jadi biasanya ada yang berperan sebagai pencari nafkah, ada yang berperan mengurus rumah tangga, ada yang berperannya sebagai pelajar. Jadi memiliki masing-masing peran sehingga ada perbedaan dan kekhususan. Jadi beda loh, oh ini kepala rumah tangganya, oh ini yang mengurus rumah tangga, oh ini loh yang berperan sebagai anak untuk bisa, mungkin biasanya peran anak itu kan hanya belajar, sekolah gitu ya, mengikuti perintah orang tua yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Ya, jadi kesimpulannya kita bisa simpulkan ya, pertemuan hari ini, keluarga itu merupakan kumpulan dua orang atau lebih ya, yang hidup bersama-sama, adanya keterikatan serta merupakan unit terkecil dari masyarakat di mana masing-masing anggota memiliki peran di dalamnya. Jadi kesimpulan untuk pertemuan hari ini itu ya, keluarga itu merupakan kumpulan dua orang atau lebih, jadi bisa 3, bisa 4 tergantung tipe keluarga tadi ya, apakah keluarga inti ataupun keluarga besar. Mereka hidup bersama, ada keterikatan ataupun ketergantungan, dan mereka merupakan unit terkecil dari masyarakat di mana masing-masing anggota keluarga memiliki peran di dalamnya. Ya, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Mungkin nak bisa kita diskusi. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh. Maaf Ibu, sebelumnya kan keluarga itu ada seorang ibu. Lalu seorang ibu itu wajib menafkahi keluarga atau anaknya, Ibu? Seorang ibu bagaimana? Apakah wajib menafkahi keluarganya atau? Oh iya, ya cukup bagus ya Ayu pertanyaannya. Ya, apakah seorang ibu wajib menafkahi keluarganya? Ya, di sini pertanyaan wajib tidak wajib itu akan sulit ya. Tapi sebenarnya kalau seorang ibu itu tidak wajib menafkahi anaknya. Dia boleh mencari nafkah. Biasanya memang tujuannya hanya membantu perekonomian keluarga. Kecuali lain halnya jika pihak ayahnya sudah tidak ada, dalam arti kata pihak ayahnya sudah meninggal gitu ya, sehingga mau tidak mau peran kepala keluarga, peran pencari nafkah itu diambil alih oleh ibunya, sehingga di sini ibunya lah yang berperan sebagai kepala keluarga, berperan sebagai pencari nafkah. Tetapi secara struktur memang tidak wajib seorang ibu untuk mencari nafkah, tapi boleh ataupun tidak ada masalah jika seorang ibu mau membantu keluarga untuk mencari nafkah. Begitu ya Ayu ya. Sudah cukup jelas Ayu jawabannya?
Iya, oke. Ya, tadi sudah selesai ya tentang penjelasan konsep keluarga. Ini ada tugas mandiri ya nah yang bisa dikumpulkan di minggu depan, di mana kalian harus buat laporan tentang konsep keluarga ya. Silahkan buat makalah tentang konsep keluarga, identifikasi tipe-tipe keluarga yang ada di wilayah domisili kalian ya. Bahas tipe keluarganya, tipe keluarga apa, struktur keluarganya bagaimana, serta peran anggota keluarganya seperti apa. Gitu ya. Jadi silahkan buat tugas mandiri. Pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan bahas atau dikumpulkan tugas tentang konsep keluarga. Ya, sudah cukup jelas ya nak ya untuk pertemuan hari ini? Cukup Ibu. Cukup ya, baik. Kalau cukup Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi keluarga dan tahap perkembangan keluarga. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu lagi minggu depan membahas tentang fungsi keluarga dan tahap perkembangan keluarga. Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian PDD UKT PT Unsur Pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.